Siti Khadijah adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul, Uzza bin Qusay bin Kilab, Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Siti Khadijah dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah tumbuh dalam lingkungan yang keluarga yang mulia, sehingga akhirnya setelah dewasa ia menjadi wanita yang cerdas, teguh dan berperangai luhur. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati padanya. Syekh Muhammad Hussein Salamah menjelaskan bahwa Siti Khadijah nasab dari jalur ayahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Qusay. Dia menempati urutan kakek keempat bagi dirinya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian, ayahnya Khuwailid menyusul. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaannya. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari Khadijah. Supaya memutus untuk tidak menjadikan dirinya pengangguran. Garseye dan kekuatan sikap yang dimiliki Khadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya Khadijah mengambil alih bisnis keluarga. Ia merupakan sosok yang pintar mengelola keuangannya. Contoh nyata, saat diwariskan kekayaan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Khadijah tidak terbuai oleh godaan harta semata. Sebenarnya dengan harta yang cukup banyak, ia bisa saja berfoya-foya dan memakainya tanpa tahu batasan. Namun Khadijah sadar bahwa kekayaan ini bisa menjadi mara bahaya ataupun keuntungan bagi seseorang tergantung cara mengelolanya. Dengan kecerdasan yang luar biasa, wanita ini dapat mengatasi godaan harta dan mengembangkan bisnis keluarganya. Darah pedagang yang diturunkan keluarganya benar-benar tercermin pada jiwa berbisnis wanita ini. Pada mulanya Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Lalu Siti Khadijah menikah lagi untuk yang kedua dengan Atiq bin Aid bin Abdullah Al-Makhzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun meninggal dunia, yang juga meninggalkan harta dan perniagaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah tidak menjalankannya sendirian. Ia adalah seorang investor yang menyediakan modal baik berupa uang maupun barang dagangan. Selanjutnya, Khadijah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang ia percaya untuk menjual barang-barang tersebut keluar Mekah. Kemudian setelah bisnisnya berjalan baik, Khadijah akan membagi hasil laba perolehan dan memberi upah kepada pegawainya. Khadijah tidak memilih mitra bisnis dan pegawainya secara asal-asalan, apalagi sumber daya manusia merupakan aspek yang penting bagi berjalannya suatu bisnis. Ia selalu mengikuti naluri dan insting bisnisnya dalam mengambil keputusan. Khadijah hanya merekrut pegawai yang ia anggap potensial dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad untuk menjadi kafilah dagang lintas daerah meski belum pernah kenal sebelumnya. Keberanian Khadijah dalam mengambil keputusan perlu diacungi jempol. Dengan kesuksesannya sebagai pebisnis andal, Khadijah tidak pernah lupa untuk bersedekah. Ia pintar memutar dan mengelola keuangannya. Tidak lupa ia selalu menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagai perempuan yang dikenal dengan kepintaran dan kebaikannya, Khadijah dijuluki sebagai Ratu Quraisy. Sebagai pemimpin perempuan, Quraisy yang suci dan mulia. Dengan demikian, saat itu Siti Khadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya, banyak pemuka dan bangan bangsa Quraisy yang melamarnya, mereka ingin menjadikan dirinya sebagai istri. Namun Siti Khadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatian Khadijah saat itu sedang tertuju hanya untuk mendidik anak-anaknya. Juga dimungkinkan karena Khadijah merupakan saudagar kaya raya dan disegani sehingga ia sangat sibuk mengurus perniagaan. Siti Khadijah mempunyai saudara sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau termasuk salah satu dari Hanif di Mekah. Ia adalah sanak keluarga Khadijah yang tertua. Ya memang itu bangsa Arab yang menyembah patung dan melakukan penyimpangan dari kepercayaan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Para sejawatnya mengakui keberhasilan Siti Khadijah. Ketika itu mereka memanggilnya Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Ia juga disebut sebagai At-Tahirah, yaitu yang bersih dan suci. Nama At-Tahirah itu diberikan oleh sesama bangsa Arab yang juga terkenal dengan kesombongan, keangkuhan, dan kebanggaannya sebagai laki-laki. Karenanya perilaku Khadijah benar-benar patut diteladani hingga ia menjadi terkenal di kalangan mereka.
Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita diberi panggilan Ratu Mekkah dan juga dijuluki At-Tahirah. Orang-orang memanggil Khadijah dengan Ratu Mekkah karena kekayaannya dan menyebut Khadijah dengan At-Tahirah karena reputasinya yang tanpa cacat. Suatu hari, Khadijah hendak mengirim kafilah dagang ke negeri Syam. Dia mencari seseorang yang bisa diutusnya ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Saat itu, masyarakat Makkah sedang ramai membicarakan Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam? Muhammad adalah orang yang jujur. Khadijah beranggapan bahwa kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi, Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Dengan mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang salah, Khadijah akhirnya memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Dengan mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang salah, Khadijah akhirnya memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Melalui perbincangan itu, Khadijah menangkap kesan bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika diam, dan terlihat begitu berpengaruh saat berbicara. Dia selalu memperhatikan lawan bicaranya, mendengarkannya dengan teliti, dan tidak pernah memperlihatkan sikap setengah-setengah. Khadijah berkata, "Aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritas yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau 2 kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh seseorang dari kaummu." Muhammad menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengamati gambaran fisik Muhammad. Cara dia berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Posturnya seimbang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Khadijah juga ingat bahwa selama berbincang dengannya, Muhammad selalu menundukkan mukanya. Hadis sekali, seingatnya Muhammad mengangkat mukanya, yaitu ketika Khadijah menawarkan tugas menjalankan urusan perdagangan di Syam. Saat itu, Muhammad tersenyum, mengangkat mukanya sedikit dan mengucapkan terima kasih, lalu kembali menunduk. Setelah menerima tugas dari Khadijah, Muhammad bergegas menemui pamannya, Abu Thalib, untuk menceritakan tawaran kerja yang baru saja diterimanya. Abu Thalib turut bergembira. Dia berkata, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu." Hari keberangkatan pun tiba. Penduduk Mekah, termasuk paman-paman Muhammad, beramai-ramai mengantar kafilah ke perbatasan kota. Kafilah pun bertolak menuju Syam. Dalam ekspedisi dagang ke Syam ini, Muhammad dibantu oleh seorang pelayan laki-laki bernama Maisarah. Khadijah berpesan agar Maisarah tidak membantah perintah Muhammad atau menentang pendapatnya. Urusan perdagangan di Syam ternyata berjalan lancar. Barang-barang habis terjual, laba yang diraih dari perdagangan itu pun luar biasa besarnya. Sebelum pulang, kafilah ini membeli barang-barang lain untuk dijual kembali di Mekah. Setelah semua urusan selesai, kafilah ini pun beranjak pulang. Sesampainya di sebuah lembah, sekarang Wadi Fatimah, di luar Mekah, Maisarah berkata pada Muhammad, "Pergilah kepada Khadijah, laporkan semua yang engkau alami dan keuntungan yang engkau peroleh dalam ekspedisi ini." Muhammad maju ke depan bersama para pemuda lain yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Saat itu siang hari, Khadijah bersama beberapa wanita lain berada di sebuah ruangan di bagian atas rumahnya. Dia bisa melihat Muhammad yang sedang menunggang unta kecil berwarna merah memasuki kota. Ada 2 malaikat menaunginya. Sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan, para pembesar Quraisy selepas pulang dari perjalanan dagang, Muhammad pun langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah itu barulah dia menghadap Khadijah. Kepada Khadijah, Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya di dalam perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibelinya di Syam. Khadijah menerima laporan itu dengan rasa gembira. Apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam berhasil dijual kembali di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Di lain kesempatan, Maisarah juga menghadap Khadijah dan bercerita tentang hal-hal aneh yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Dia seringkali menyaksikan awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggang unta di padang pasir pada siang yang panas. Suatu hari, tutur Maisarah, Muhammad sedang bernaung di bawah sebuah pohon di dekat tempat pertapaan.
seorang rahib bernama Nastura. Sang rahib bertanya kepada Maisarah tentang siapa Muhammad. Maisarah menjawab bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang mulia dari suku Quraisy. Sang rahib kembali bertanya, apakah ada tanda merah di matanya? Ya, jawab Maisarah. Rahib itu kemudian berkata, pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pernah pula ada seorang lelaki berselisih dengan Muhammad. Maisarah menduga lelaki itu memang sengaja mencari-cari persoalan. Dia berkata pada Muhammad, bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza. Muhammad menolak dan berkata, aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya. Engkau benar. Lelaki itu pergi begitu saja. Tetapi di luar pengetahuan Muhammad, lelaki tersebut berkata kepada Maisarah, orang ini demi Tuhan adalah seorang nabi. Para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci. Maisarah juga bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi, dan kelembutan hatinya. Khadijah mulai berpikir dan menimbang-nimbang semua cerita yang didengarnya itu. Dia tahu bahwa semua penduduk Mekkah merasa kagum pada Muhammad. Mereka percaya pada kejujuran, integritas, dan kebersihan moralnya. Julukan yang diberikan untuknya adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Semua orang di masa itu, termasuk Khadijah, tentu pernah mendengar ramalan para rahib tentang seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab. Batin Khadijah bertanya, Muhammadkah nabi yang ditunggu-tunggu itu? Suatu hari Khadijah pergi menemui sepupunya, Waraqah ibnu Naufal. Waraqah adalah pemeluk Nasrani sejak muda. Dia seorang yang tekun menyembah Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab suci agama terdahulu. Mendengar cerita Khadijah, ada kebahagiaan yang aneh dirasakan oleh Waraqah. Dia bangkit lalu berkata bahwa berdasarkan kitab suci yang pernah dia baca, Allah akan mengutus seorang rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah. Waraqah kemudian diam. Dia berpikir sangat serius. Lalu dia katakan, wahai Khadijah, jika apa yang kupikirkan ini benar, maka Muhammad pastilah seorang nabi. Yang kutahu dengan pasti seorang nabi akan muncul dari bangsa ini. Dan sekaranglah saat kemunculannya, Waraqah juga berharap dirinya dikaruniai umur panjang sehingga dia bisa beriman dan mengikuti ajaran-ajaran nabi tersebut serta membelanya menghadapi musuh-musuhnya. Perbincangan dengan Waraqah menimbulkan kesan mendalam di hati Khadijah. Dia kembali berpikir tentang Muhammad, pemuda yang mengagumkan itu. Dia bertanya, apakah kekaguman masyarakat kepada Muhammad tersebut adalah bagian dari skenario Tuhan untuk melapangkan jalan baginya menjadi nabi? Secara pribadi, Khadijah juga berpikir tentang apa yang sebetulnya menghubungkan dirinya dengan Muhammad. Mengapa bayangan Muhammad selalu muncul siang dan malam tanpa ia kehendaki? Telah banyak pinangan lelaki yang ditolak oleh Khadijah karena dia berpikir bahwa mereka hanya menghendaki harta dan status sosialnya. Tetapi Muhammad berbeda dengan mereka. Rasa hormat dan cinta kepadanya tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya mencengkeram hati dan perasaan. Apakah ini juga bagian dari takdir Tuhan? Khadijah percaya sepenuhnya akan kebenaran pernyataan Waraqah. Dia tahu bahwa cinta yang tumbuh di hatinya adalah perasaan yang wajar bagi wanita mulia yang mendambakan seorang pendamping hidup yang dapat dipercaya. Bahkan dia juga meyakini bahwa rasa cinta itu adalah anugerah Tuhan kepada dirinya, bahwa Tuhan menghendakinya untuk terlibat dalam rencana besarnya bagi manusia. Meskipun awalnya sempat ragu, Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Muhammad dan mengambil inisiatif untuk meminangnya. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa Muhammad akan menerima pinangannya? Khadijah kemudian memiliki siasat agar Muhammad mau menerimanya. Ia lantas mengutus seorang wanita yang ia yakini kemampuan dan loyalitasnya untuk secara diam-diam melakukan pendekatan awal kepada Muhammad. Wanita yang dipercayainya untuk mengemban tugas itu adalah Nafisah binti Umayyah yang masih terhitung kerabat dekat Muhammad dan saudari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, ialah Ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasihatinya. Seperti seorang ibu menasihati anaknya. Dicobanya untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Setelah Muhammad bisa diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah.
Alasannya sederhana. Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan dan luhur akhlaknya. Masyarakat bahkan menjulukinya wanita yang suci. Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Dari mana dia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tidak perlu ia pikirkan. Nafisah memang membantu Khadijah melakukan pendekatan awal untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menerima pinangannya. Tetapi setelah itu, Khadijah menjalani sendiri seluruh proses yang harus dilakukannya. Hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Muhammad didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Talib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya Bani Mudhar, sedangkan Khadijah didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad. Pernikahan itu dilaksanakan pada 2 bulan. 15 hari setelah Muhammad tiba dari Syam, tibalah hari suci itu. Maka dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada tahun 595 Masehi. Pernikahan itu berlangsung diwakili oleh paman Khadijah, Amr bin Asad. Sedangkan dari pihak keluarga Muhammad diwakili oleh Abu Talib dan Hamzah. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Bagi keduanya, perbedaan usia yang terpaut, cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak sepadan di antara mereka tidaklah menjadi masalah karena mereka menikah dilandasi oleh cinta yang tulus serta pengabdian kepada Allah. Dan melalui pernikahan itu pula Allah telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Dari pernikahan itu Allah menganugerahi mereka dengan beberapa orang anak. Maka dari rahim Siti Khadijah lahirlah 6 orang anak keturunan Muhammad. Anak-anak itu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak laki-laki mereka, Al-Qasim dan Abdullah At-Tahir At-Tayyib meninggal saat bayi. Kemudian dari 4 anak perempuannya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahadis riwayata. Siti Khadijah mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan bijaksana, lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga mereka pun setia dan hormat sekali kepada ibunya. Suatu hari Khadijah mendapatkan suaminya pulang dalam keadaan gemetaran. Terpancar dari raut wajahnya kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. "Selimuti aku. Selimuti aku!" beri seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Demi melihat kondisi yang seperti itu tidaklah membuat Khadijah menjadi panik. "Khadijah, aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Setelah itu barulah Khadijah menenangkan dan menguatkan Nabi. "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Rasul pun segera menceritakan pada istrinya bahwa malaikat mendatanginya seraya berkata, "Iqra." Pada Muhammad menjawab, "Kau tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, "Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya, hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam." Hingga 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan tenang dan lemah lembut, Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, berkata benar, setia memikul beban, menghormati dan suka menolong orang lain." Tutur kata manis dari sang istri menjadikan beliau lebih percaya diri dan tenang. "Khadijah, sungguh mulia akhlakmu." Lalu Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah anak paman Khadijah dan merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia yang menulis kitab Arab. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu dia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, "Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat?" Maka Nabi Muhammad mengabarkan padanya kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Namus adalah malaikat." Dari situlah diketahui bahwa Nabi Muhammad dikukuhkan statusnya sebagai Rasul.
Muhammad pun menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Di awal permulaan Islam, peranan Khadijah tidaklah sedikit. Dengan setia ia menemani suaminya dalam menyampaikan risalah yang diemban oleh beliau dari Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Wanita pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya menuju jalan Rabb-nya. Dia yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengibarkan bendera Islam bersama Rasulullah sebagai angkatan pertama. Dengan penuh semangat, Khadijah turut berjihad dan berjuang, mengorbankan harta, jiwa, dan berani menentang kejahilan kaumnya. Khadijah seorang yang senantiasa menenteramkan dan menghibur Rasul di saat kaumnya mendustakan risalah yang dibawa. Seorang pendorong utama bagi Rasul untuk selalu giat berdakwah, bersemangat dan tidak pantang menyerah. Ia juga selalu berusaha meringankan beban berat di pundak Rasul. Perhatikan pujian Rasul terhadap Khadijah. Dia, Khadijah, beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkari. Ia membenarkanku di saat orang mendustakan. Dan ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tiada mau. Hadis riwayat Ahmad Al-Istiab karya Ibnu Abdul Ba'ar. Kebijakan, kesetiaan dan berkah kebaikan. Khadijah tidak pernah lepas dari ingatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tidak punya, sehingga ketika sedang menyusui Fatimah, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Sehingga ketika menyusui yang masuk dalam mulut Fatimah adalah darah. Akhirnya tersebut menunjukkan bahwa ketabahan Khadijah yang luar biasa. Mustahil rasanya menemukan wanita setegar dia saat ini. Wanita yang dahulu bergelimang harta dan kini hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Kisah lain menceritakan bahwa suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah dan beliau masuk rumah didapatinya. Khadijah sedang menggendong putrinya Fatimah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu, namun Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah dan sedih sepulang berdakwah dan menghadapi segala macam bentuk caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubra menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu engkau wanita kaya. Engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu, seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Khadijah Al-Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan, kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebanganan, kebanganan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak menemukan satu perahu pun ataupun jambatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku. Engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu Rasulullah pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Rabb-nya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Al-Bukhari No 3820, Muslim No 2432. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah ini diuji oleh Allah dengan pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib oleh penduduk kafir Makkah atau kaum Quraisy. Pemboikotan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, seminggu atau sebulan, melainkan hingga 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, Rasulullah membawa kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Naskah tersebut hanya bersisa tulisan Bismika Allahumma yang berarti Ya Allah.
Mendengar kabar gembira tersebut, akhirnya keluarga besar yang telah diasingkan selama 3 tahun bisa kembali ke rumah. Mereka masing-masing dengan kepala yang tegak. Para kaum muslimin tak henti-hentinya memanggil dan memanjatkan syukur kepada Allah. Setelah kejadian ini, Sayyidah Khadijah jatuh sakit. Menukil dari kitab-kitab Al-Busyra karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, diceritakan bahwa ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahadis riwayata dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakannya kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya, yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah telah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridha dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya hingga Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Khadijah wafat pada hari 11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tak berselang lama setelah wafatnya Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Melihat Jibril menangis, Rasulullah pun bertanya, "Kenapa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibantai dan tergeletak. Tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril, kesedihan Rasulullah semakin bertambah hingga Rasulullah pun kembali memandang wajah istri tercinta, Khadijah yang telah menghembuskan napas terakhirnya, secara penuh cinta dan kasih sayang dengan sepenuh hati seraya mengatakan, "Wahai Khadijah istriku tersayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Sampai ngabiyamihim ma'anak syara Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Sebagaimana yang diketahui bahwa 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Khadijah, namun ia serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan, ketika wafat tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Pakaian yang ia kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah hingga wafatnya memberikan duka yang mendalam. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu. Karena 2 orang yang dicintainya, Khadijah dan Abu Talib telah wafat, maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, dalam kehidupan Rasulullah. Ya benar seorang istri yang mendapat tempat tersendiri di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kasih beliau kepada Khadijah dapat kita simak dari ucapan Aisyah, "Belum pernah aku cemburu terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cemburu kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya." Ya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut namanya, bahkan ada kalanya menyembelih kambing dan dibagikannya kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan pernah saya tegur seakan-akan di dunia tidak ada wanita selain Khadijah, lalu Nabi menyebut beberapa kebaikan Khadijah. Dia dahulu begini dan begitu, selain itu, aku mendapat anak daripadanya. Kabar wafatnya Sayyidah Khadijah langsung tersebar ke seluruh penjuru kota Makkah. Orang-orang bersedih atas kabar tersebut, mengingat perangai dan akhlak Sayyidah Khadijah yang baik, cerdas, lembut, suka membantu, dan tidak pernah menyakiti orang. Penduduk Makkah dan kabilah sekitar kota berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad sendiri yang turun ke liang lahat kuburan Sayyidah Khadijah
Sambil melafalkan doa-doa, beliau sendiri juga yang meletakkan jenazah sang belahan jiwa di tempat persinggahan terakhirnya itu. Tampak jelas kesedihan di wajah Nabi Muhammad karena ditinggal istri tercintanya. Wafatnya Sayyidah Khadijah tersebut menambah kesedihan Nabi Muhammad karena 3 hal. Riwayat lain 2 atau 3 bulan sebelumnya Abu Talib, paman yang menjadi pelindung Nabi mendakwahkan Islam juga meninggal. Kesedihan di sini maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad berduka selama 1 tahun atas wafatnya Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Namun mangkatnya 2 tokoh pendukung mengakibatkan semakin besar kemungkinan tertutupnya banyak peluang dakwah Islam bagi umat manusia. Padahal sebelumnya beliau melihat ada secerca harapan tersebarnya dakwah Islam karena dukungan dan pertolongan 2 orang tersebut. Rumah Nabi Muhammad menjadi sunyi setelah kepergian Sayyidah Khadijah. Tidak ada lagi keceriaan di sana karena suasana rumah berubah menjadi duka cita. Bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak berkeluarga dalam waktu cukup lama. Beliau tidak langsung menikah karena yakin tidak ada perempuan yang setara dengan Sayyidah Khadijah. Keadaan Nabi yang hidup sendiri membuat saudara Sayyidah Khadijah, Khawlah, prihatin. Khawlah kemudian menyarankan kepada Nabi Muhammad agar menikah lagi sehingga ada yang merawat, menghibur, dan menjadi teman hidupnya. Khawlah kemudian menyebutkan 2 nama, Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Nabi Muhammad setuju dengan usulan itu dan kemudian menikahi Sayyidah Saudah dan kemudian Sayyidah Aisyah. Meski Nabi Muhammad sudah menikah dengan perempuan lain, namun posisi Sayyidah Khadijah di benak Nabi tidak tergantikan. Beliau mengenang dan menghormati segala hal yang berkaitan dengan Sayyidah Khadijah, walau sang belahan hati sudah lama meninggalkannya. Mulai dari barang-barang, perhiasan, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Sayyidah Khadijah. Tercatat dalam kumpulan hadis Syahih Imam Bukhari, Aisyah sang istri muda Nabi Muhammad mengisahkan, sekali waktu seorang perempuan mendatangi kediaman Rasulullah di Madinah. Ia saat itu meminta izin untuk menemui Rasulullah. Mendengarkan cara perempuan itu meminta izin, menurut Aisyah, Rasulullah tiba-tiba dilanda kesedihan mendalam. Ya Allah, itu Halah binti Khuwailid, kata Rasulullah. Menurut Aisyah, Rasulullah merasa bersedih karena cara Halah meminta izin mirip dengan cara saudarinya. Khadijah binti Khuwailid biasa meminta izin sebelum memasuki rumah. Aisyah kemudian dilanda kecemburuan terhadap almarhumah istri Nabi tersebut. Mengapa engkau mengingat-ingat perempuan tua, suku Quraisy yang sudah lama wafat itu, padahal Allah sudah memberikan yang lebih baik darinya? Kata Aisyah. Imam Ahmad bin Hanbal mencatat dalam kumpulan haditsnya, Rasulullah dengan sabar kemudian menjelaskan keutamaan Khadijah dan alasan kecintaannya pada beliau. Allah tidak menggantikan dia dengan seorang wanita pun yang lebih baik. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang menyangkalku. Ia telah membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya, dan Allah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain, kata Aisyah mengutip Rasulullah. Sebagaimana ditulis oleh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi, Al-Maliki dalam salah satu karya beliau yaitu Al-Busyirah fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan tersebut diantaranya mendapat derajat kemuliaan yang paling tinggi. Beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jauh sebelum adanya syariat salat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Merupakan afdal nisa al-Mustafa bil tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa. Kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad, Khadijah, istri Nabi Muhammad, dan Asiyah, istri Fir'aun. Nasabnya adalah nasab yang terpelihara dari kaum jahiliyah, nasabnya bertemu. Nasab Nabi sehingga beliau diberi gelar As-Sayyidah At-Tahira, suci, dan terkenal dengan gelar Al-Kubra, selalu menyenangkan dan menghibur ketika Nabi diganggu orang kafir serta tidak menyakiti hati. Nabi Muhammad selama 24 tahun hidup berkeluarga dengan beliau. Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Selama 25 tahun Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali kecintaan sejati. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali perhatian. Dan selama 25 tahun,
Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali ketulusan. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali dukungan. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali kerinduan. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali keanggunan. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali keindahan. Dan selama 25 tahun, Rasulullah tidak pernah melihat darinya kecuali kemuliaan, ibu dari anak-anaknya, nenek bagi Al-Hasan wal Husain dan saudara-saudara mereka. Ketika semua mendustai Rasulullah, hanyalah beliau yang senantiasa mempercayainya. Ketika semua kikir dengan hartanya untuk perjuangan Rasulullah, hanyalah beliau yang senantiasa mengorbankan segala harta bendanya untuk kekasihnya. Sehebat apapun wanita di alam semesta ini, namun tidak akan pernah mampu melebihi Sayyidah Khadijah, Al-Kubra, kekasih sejati Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mencintai seorang wanita melebihi kecintaannya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jauh setelah wafat sang istri tercinta, kenangan manis dan kesetiaan di hati Rasulullah tidak pernah pudar. Mari kita mentauladani beliau, akhlaknya, loyalitas dan kecintaannya dalam berjuang untuk Islam. Wallahu a'lam bissawab.